Hai guys, balik lagi bareng gue di sini. Lagi-lagi guys, gue akan menceritakan sebuah film horor terbaru yang berjudul Studio 666 yang baru rilis di tahun 2022. Tepatnya di bulan Februari kemarin. Kalian yang pecinta musik rock pasti tahu salah satu band ternama yaitu Foo Fighters. Band yang dibentuk oleh Dave Grohl, mantan drummer Nirvana pada tahun 1994 setelah Nirvana dinyatakan bubar karena kematian sang vokalisnya Kurt Cobain. Ya, kalian tahu sendirilah guys, musik rock identik dengan simbol-simbol setan. Dan tak sedikit ada beberapa lirik lagu rock yang mengandung pemujaan setan. Lalu, apakah benar di balik musik rock itu ada campur tangan setan? Oke guys, kita langsung saja ke cerita filmnya. Setelah sekian lama Foo Fighters berkecimpung di dunia musik, kini personel band tersebut membuat sebuah film bergenre horror slasher. Bukan film dokumenter perjalanan band mereka, tapi di sini menceritakan di mana musik rock dan rock and roll identik dengan adanya campur tangan setan. Berpindah ke masa sekarang. Siang itu para personil band sedang berdiskusi membicarakan soal pembuatan album ke-10 mereka. Di sana ada Dave sebagai leader, Ned, Pat, Taylor, Chris, dan Remy. Lalu tak lama kemudian datang produser sekaligus manajer mereka yang bernama Shield. Sang manajer meminta kepada Dave untuk segera menggarap album ke-10 mereka. Menurut Dave, mereka butuh tempat untuk berpikir. Mereka butuh studio yang bisa menciptakan kreasi baru untuk album ke-10 mereka. Di sini Sil mengabulkan permintaan mereka dan menghubungi seseorang dan meminta dicarikan tempat spesial untuk melakukan rekaman album. Jeremy is fucking spoken. Jadi awal mulanya di sebuah rumah mewah. Di rumah tersebut dijadikan tempat rekaman oleh salah satu band rock and roll, Green Widow pada zaman itu. Namun sesuatu yang mengerikan terjadi. Vokalis mereka yang bernama Greg Null tiba-tiba saja kerasukan roh jahat dan menjadikan dia seorang psikopat dan membunuh semua personil band dia sendiri. Singkatnya, setelah sepakat, mereka pun pergi ke tempat studionya. Dan di sana mereka bertemu dengan wanita yang bernama Barbie. Ternyata itu adalah sebuah rumah yang besar dan juga mewah. Menurut Barbie, rumah ini selalu dijadikan tempat rekaman oleh band rock ternama lainnya. Setelah Barbie memperlihatkan beberapa ruangan kepada mereka, di sini Webb merasakan adanya hal yang aneh. Dan dia langsung men-setting ruangan itu untuk mereka jadikan tempat rekaman. Beberapa kru pun langsung memasang 4 alat di sana. Otak dibalik semua konsep lagu mereka adalah Dave. Bisa dikatakan Dave adalah seorang jenius dalam hal membuat sebuah musik. Dari hal semacam drum, gitar, bass, sampai sound yang dia setting sendiri. Setiap suara tepuk tangannya Dave terdengar juga ada suara lainnya yang mengikuti. Menurut Dave, ini sesuatu yang luar biasa. Di hari itu dia melihat ada seseorang di luar sana yang sedang memotong rumput. Anehnya saat dia mendekati dan mencoba untuk menegurnya, orang itu pergi dan langsung menghilang. Di rumah itu ternyata mereka mempunyai tetangga, seorang wanita bernama Samantha yang tinggal bersebelahan dengan rumah itu. Tentunya Samantha senang ada Foo Fighters di sana. Dia adalah salah satu fans mereka. Samantha hanya menawarkan diri saja jika mereka butuh sesuatu bisa menghubunginya. Sampai di hari pertama mereka, insiden terjadi. Salah satu kru ada yang tersengat listrik, tubuhnya yang hangus terbakar. Dan dia dinyatakan tewas di tempat. Awalnya mereka menganggap ini adalah pertanda yang buruk. Namun Dave justru berbeda pendapat. Jika mereka tidak jadi membuat rekaman di rumah itu, justru kematian kru akan menjadi sia-sia. Harusnya album mereka bisa dijadikan dedikasi untuk kru. Dan akhirnya mereka pun sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Dave. Sampai pada malam harinya saat Dave sedang tertidur lelap, tiba-tiba kamarnya Dave berubah dan ada sesosok makhluk yang menampakkan diri. Dave seperti ada di dunia berbeda. Makhluk itu terus mendekatinya.
mencubit ususnya Dep. Tapi itu hanyalah sebuah mimpi buruk saja. Tapi ternyata tak mudah bagi Dep untuk mengkonsep album terbarunya. Dep seperti kehilangan ide kreativitasnya itu. Dari semenjak itu, Dep selalu perlihatkan keanehan-keanehan yang terjadi, sampai dia menemukan ada sebuah ruangan seperti sebuah gudang. Dep melihat ada rakun yang sengaja disayat dan digantung di tembok, dan darahnya itu masih menetes ke dalam lubang pembuangan. Lalu Dep mendengar ada suara yang memanggilnya. Dia mencurigai ada sesuatu yang ditutupi kain putih itu. Ternyata itu hanyalah sebuah alat rekaman dan kaset pita yang sudah berserakan. Tapi di sana Dep melihat ada kaset yang masih utuh dengan ada judul Janda Impian. Karena menarik perhatiannya, Dep mencoba memutarkan kaset tersebut. Dan ternyata itu adalah sebuah aransemen musik. Dep seperti mendapatkan harta karun karena musiknya yang sangatlah bagus. Lalu tak lama kemudian terdengar ada suara-suara yang aneh yang membuat telinganya Dep kesakitan. Dan keluarlah sesosok makhluk yang menampakkan diri. Semenjak saat kejadian malam itu, Dep seperti mendapatkan wangsit. Skill dalam bermain gitarnya menjadi luar biasa. Teman-temannya pun terkagum. Bahkan Dep juga menemukan kunci terbaru, yaitu kunci L. Tentu saja tidak masuk di akal, dan tidak ada kunci L dalam dunia musik. Tiba-tiba keluar asap menghampiri dan masuk ke dalam mulutnya Dep. Dep yang kini mulai bertingkah aneh. Tapi saat itu Pet ada di sana. 3 minggu kemudian, setelah mereka siap dengan semua lagunya, akhirnya mereka pun mulai melakukan rekaman. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Pearl Jam high five.